Hoca ne diyor abi? Allah. 4 Juli 2003, seorang jenderal Turki bernama Suleiman yang bertugas di Irak Utara mengirimkan pesan kepada seseorang. Ia menceritakan apa saja yang telah ia alami di markas mereka sendiri. Mereka didatangi pasukan Amerika bersenjatakan lengkap. Mereka telah menghubungi otoritas tertinggi negara Turki agar memberi perintah bertahan, sebab mereka siap mati demi menjaga nama baik negara. Namun tidak ada jawaban yang menandai jika mereka harus menyerah. İndirin silahlarınızı. Asker indir silahını. Yerini söylemiyorsunuz. Binbaşı, müttefiklerimizin dışarıda beklemesi güvenli değil. Mereka kemudian digiring ke atas truk besertakan karung menutupi wajahnya. Karena merasa harga diri mereka telah terinjak, Suleiman memutuskan untuk bunuh diri. Vatan sağ olsun. Dan film baru saja dimulai. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, teman-teman dapat membantu pengembangan channel ini dengan donasi melalui Sauria. Sebuah mobil berisi 3 orang Turki bernama Polat Alemdar, Abdullah, dan Memati. Saat di perbatasan, mereka harus menjalani pemeriksaan wajib dari pihak militer Irak. Alemdar nampak sabar menerima semua aturan-aturan dari para penjaga perbatasan. Setelah mereka dipaksa turun dari mobil dan ditanyai arah tujuan, kesabaran Polat Alemdar berakhir dan segera menyinggung tentang penjualan organ manusia yang gencar di wilayah itu. Segera terjadi perkelahian singkat. Alemdar dan rekan-rekannya segera meninggalkan mayat para tentara perbatasan. Di tempat lain, Laila dan Said akan melangsungkan pernikahan. Di sini sang ayah angkat yaitu seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrahman Halis Kirkuki memberi mereka nasihat. Sai dari situ. Sebagai hadiah pernikahan, Said memberikan belati warisan nenek moyang mereka sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi kepada wanita yang bakal menjadi pendamping hidupnya. Tibalah pada malam pernikahan, semua warga nampak berbahagia dalam seremoni pernikahan tersebut. Namun tidak jauh dari sana terdapat pasukan Amerika yang memang telah berencana melakukan penggerbekan di pesta. Ketika dari arah pernikahan terdengar suara tembakan yang sebenarnya hanyalah bagian dari pesta. Pasukan Amerika segera bergegas dan akan menganggap mereka sebagai teroris bersenjata. Pihak tentara Amerika memaksa untuk dilakukannya pemeriksaan KTP, mereka yang tidak memilikinya akan digiring menuju markas. Dalam penggeledahan itu, tak sengaja seorang prajurit menarik pelatuk dan menewaskan anak kecil. Kos pun terjadi. Laila yang baru saja menikah harus menerima nasib menjanda karena suaminya tewas. Sedang kakaknya hanya dapat meratapi nasib atas kematian anak dan istrinya. Alemdar dan rekannya sampai di Hotel Harloton, Irak. Di sini informasi tentang tewasnya penjaga perbatasan telah mengetahui jika pelakunya adalah orang Turki yang sedang berada di hotel itu. Kepala pasukan segera menuju hotel untuk menindaklanjuti Alemdar. Di sini Alemdar tidak menyangkal. Ia lalu mengeluarkan sebuah remote yang rupanya dapat meledakkan hotel tersebut. Segera manajer hotel tiba dan Alemdar menyuruhnya agar mengevakuasi semua tamu. Di sini Alemdar juga meminta si manajer hotel agar memanggil Sam Marshall karena itulah tujuan utama mereka di sini. Sam Marshall yang baru saja selesai dengan urusan di pernikahan kemudian menuju hotel dan membawa beberapa anak kecil.
Di perjalanan, para prajurit yang membawa tahanan Irak berhenti. Di sini salah satu prajurit meminta agar tahanan diistirahatkan dulu, sebab dalam perjalanan mereka bisa mati karena tidak adanya udara di dalam kontainer. Salah seorang prajurit lain, pengawal Sam Marshall, malah menanggapi itu dengan kesal, kemudian membabi buta melubangi kontainer. Alhasil banyak dari tawanan yang tewas dan salah satunya adalah prajurit Amerika lain. Sebab ia membela keberadaan tahanan yang seharusnya diperlakukan dengan baik. Sampainya para tahanan di sebuah rumah sakit. Nampak di sana dilakukan hal yang sangat tidak baik, yaitu pengambilan organ-organ manusia yang akan dipasarkan ke seluruh dunia. Seorang dokter benar-benar marah karena banyaknya nyawa tahanan yang hilang. Artinya ia tidak dapat mengambil organ-organ para pasien yang telah tewas tersebut. Di Hotel Harliton, Sam Marshall tiba dan bertemu dengan Alemdar beserta rekan-rekannya. Marshall lalu menanyai apa tujuan orang Turki memanggilnya ke tempat itu. Tanpa banyak basa-basi, Abdullah mengeluarkan koper yang berisi karung. Rupanya tujuan mereka jauh-jauh ke Irak hanya karena balas dendam setelah Kolonel Suleiman di awal film mengirim surat dan menjelaskan saat-saat ia dipermalukan. Alemdar hanya ingin Marshall dan anak buahnya menggunakan karung di kepala lalu didokumentasikan oleh para wartawan. Marshall lalu mengeluarkan senjatanya yang tidak lain adalah para anak-anak. Alemdar tidak akan tega menekan bom lalu melukai anak-anak. Merasa tidak perlu lagi berbicara dengan orang sekejam Marshall, Alemdar dan rekannya pergi dengan santai sembari memegang remote bom. Setelah perginya Alemdar, Marshall masih tetap saja direpotkan sebab di bawah kursinya terdapat sebuah bom yang akan meledak jika ia beranjak. Di markas tentara Amerika, nampak para tahanan yang akan diambil organnya dimandikan menggunakan selam pemadam, dan beberapa lainnya mendapatkan penyiksaan keji di mana mereka ditelanjangi kemudian dipukuli. Nampak Layla sangat terpukul dengan kematian sang suami beserta sanak keluarga. Ia lalu meminta kepada Sheikh agar diizinkan bertindak balas dendam dengan cara bom bunuh diri. Hal ini segera ditepis oleh Sheikh yang menolak ajaran sesat seperti demikian. Sheikh meminta Layla untuk lebih bertawakal kepada Allah. Sam Marshall akhirnya mengetahui siapa Polat Alemdar. Ia adalah seorang prajurit khusus Turki yang memiliki kiprah sangat baik. Bahkan Alemdar pernah meruntuhkan mafia besar Turki hampir seorang diri. Mungkin seperti John Wick di dunia nyata. Di Pasar Basar akan diselenggarakan pertemuan para petinggi di Irak, Arab, dan Turki. Akan tetapi, dalam pertemuan itu wajib dihadiri Sam Marshall. Nampak di luar telah siap seorang sniper yang tidak lain adalah Alemdar. Sedang di tengah kerumunan nampak juga memati serta Layla. Siz yemeğe başlamadınız mı? Siz gelmeden detaylarına kadar. Bu iddiasıyla tutuklanıp Di sini Layla tak sengaja bertemu kakaknya. Sang kakak meminta Layla segera menjauh dari tempat itu sebab ia akan melakukan pembalasan atas kematian anak dan istrinya. Ia kemudian mendekati lokasi pertemuan Sam Marshall dan tiba-tiba rupanya ia melakukan bom bunuh diri dan pasar tersebut menjadi kacau balau. Ditambah lagi aksi baku tembak antara Alemdar dan yang lainnya karena memang ingin membunuh Marshall. Alemdar yang diketahui lokasinya segera dikejar oleh prajurit Amerika. Beruntungnya ia berhasil menyusup ke salah satu rumah warga dan pasukan Amerika kehilangan jejaknya.
Alembar yang berhasil lolos kemudian dicurigai oleh Laila. Laila akhirnya membuntuti Alembar. Sedang di Sam Marshall mendapat informasi mengenai anak buah Alembar yang terlihat baku tembak di lokasi. Marshall segera memanggil Hasan Aga, pimpinan Turki itu, untuk kembali. Di sini Marshall tak banyak tanya dan segera membunuhnya. Sedang rekan Aga terpaksa harus memberitahu lokasi Alembar. Pasukan Amerika segera tiba dan melakukan penggerbekan. Alembar dan kawan-kawan yang mulai tersudutkan berhasil diselamatkan Laila yang sudah telah membuntuti mereka sebelumnya. Marshall berdoa kepada Tuhannya, di mana dalam doa itu nampak Marshall sebenarnya memiliki niat yang baik dan merasa jika ia adalah pilihan Tuhan. Seperti yang tercatat dalam Injil, Marshall ingin berperan untuk memperbaiki Babilonia agar tercipta kedamaian. Babil, benim vatanım. Pada sebuah acara formal nampak Marshall memberi banyak bantuan kepada warga. Marshall juga mendapatkan hadiah besar dari Presiden pengganti Saddam Hussein pada saat itu, yang merupakan grand piano. Pada malam hari, Laila memberitahu masa lalunya. Ia adalah seorang yatim yang kemudian tinggal bersama Sheikh Abdurrahman. Sheikh adalah salah satu habaib di wilayah mereka. Ia lalu berjanji akan menikamkan pisau peninggalan suaminya kepada Marshall. Usai di situ Laila memberitahu informasi mengenai piano. Dengan mengetahui informasi dari Laila tentang piano yang sedang dikirim dari Baghdad, Alembar segera menuju lokasi yang akan dilalui kereta untuk menaruh bom. Keesokan harinya, Sheikh nampak pergi ke suatu tempat dengan berkuda. Rupanya ia ke salah satu markas pemberontak Irak yang dianggap teroris oleh Amerika. Mereka akan melakukan aksi pembunuhan dan direkam. Beruntungnya Sheikh mendapati mereka dan berhasil menyelamatkan hidup seorang jurnalis yang hampir dieksekusi. Ini adalah salah satu tindakan Sheikh mencegah orang-orang Irak keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Al bunu. Al. Di sisi lain, piano milik Marshall tiba dan ia ingin segera memainkannya. Akan tetapi terdengar suara berisik dan membuatnya terganggu. Beruntung ia belum menekan piano itu sebab piano itu meledak di saat notasinya terjatuh. Kabar ini segera sampai pada Alembar dan kawan-kawan. Namun mereka belum yakin jika Marshall telah tewas. Untuk itu mereka tidak jadi pergi meninggalkan Irak sebelum memastikan hal tersebut. Mereka kemudian ke perkampungan Sheikh Abdurrahman dan berencana bertemu setelah subuh. Seketika rudal besar menghantam masjid dan muazzin yang sedang mengumandangkan azan. Hoca ne diyor abi? Pasukan Amerika kita menuju ke perkampungan Sheikh. Pertempuran pun tidak dapat lagi mereka hindari. Allah aşkına çıkın, çıkın. Bize gelin. Di sini Laila dan Alemdar melihat langsung Marshall yang rupanya masih hidup dari ledakan piano. Malalah tidak terluka sama sekali. Laila kemudian berniat untuk membunuh Marshall yang telah berada di depan mata. Tetapi ketika hendak membunuh, ia lebih dulu terkena tembakannya Marshall. Lemander yang mengetahui Laila akan tewas semakin marah, ia dan Marshall pun harus terlibat duel akhir.
Marshall berhasil terbunuh oleh belati Layla. Meski demikian, Alamdar amat sedih karena Layla harus menghembuskan nafas terakhir. Film pun selesai dengan diperlihatkan Alamdar memati dan Abului masih bertahan hidup meski terkena banyak tebakan. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah mendengar alur cerita film ini? Sangat mengesankan ketika melihat sifat orang Turki yang benar-benar menjaga harga diri mereka. Hanya karena malu, Polat Alamdar nekat memasuki Irak dan membunuh Sam Marshall yang merupakan kolonel tertinggi sewaktu itu. Dan seperti biasanya, jika teman-teman memiliki saran atau komentar, teman-teman dapat memberitahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.